Oke. Bagaimana cara melakukannya? Itu juga harus dijelasin. Menggunakan klaim. Biasanya ada do claim. Bukan do claim, bukan. Answer claim, klaim khusus ya buat kasa. Ada kasa? Oh, jalannya kuat. Ya kan emang jalannya enggak, jalannya emang agak Yang enggak ini udah masuk. Jadi bacon ada. Bengkak tadi. Nah, mana? Udah lah, biar sambung waktu. Anggap ini tempat steril. Anggap ya, ini tempat steril. Dilipat. Ini buat tindakan asepsis ya. Di sekalian susun seperti itu kalian letakkan di sini. Oke, ditata ini 1, 2, 3, 4. Kadang-kadang di sini saya tekan. Tapi paling karena dia biasa harus 4 kali ya, 4. Oke. Ambil mana lukanya? Contoh ini lukanya. Oke. Ambil bagian lukanya. Nanti akan ada kom. Jadi kalau saya biasanya di sini kom, di sini dan berjejer kasa. Di zaman dibasahin, itu usapkan pada bagian luka. Sirkuler aja. Dimulai dari bagian yang bersih. Itu kalau dia apa namanya? Di bapak di sini jangan dulu ini. Mulai dari sirkuler. Mulai dari dalam keluar. Oke, ganti. Ambil lagi berapa kali? 4 kali. Kalau di buku itu 4 kali. Itu tindakan antiseptik. Kalau saya sih gabungin biasanya asepsis dan antiseptik. Tindakan berikutnya adalah ditutup pakai duk. Ya. Pakai duk itu apa ya? Sejenis kain buat menutupi gitu loh, ditutup sini, ditutup sini. Padahal terkadang bolong kan? Di tengahnya ada bolongan gitu. Diumpamakan aja ini bolong ya. Ada begitu? Nggak ada contohnya? Bolong? Nggak ada dok. Ya, bolong. Posisikan lukanya di tengah ini. Nah, ini area steril. Nggak boleh siapapun dengan handscone on pegang-pegang ini. Nah, boleh. Habis itu baru dilakukan anestesi infiltrasi. Asistennya bukain. Bukanya gimana? Biasanya ada bagian yang kebuka nih. Di bagian mana nih? Ya, ini. Bukanya bagaimana? Gentle. Ya jangan nggak boleh bukanya gini. Biar cepat bukanya gini, nggak boleh. Nggak boleh bukanya gini, nggak boleh. Kenapa? Begitu dia terkena sini, dia paparannya sini. Nanti dia jadi on istilahnya. Itu udah on. On itu apa namanya? Ada terkontaminasi. Buka. Ya, diambil sama operator. Ampulnya itu harus dipatahin. Biasanya ampul itu dipatahin pada saat sebelum melakukan semuanya. Ampul dipatahin. Biasanya diselipin di pakaian, dipatahin. Mana? Ya. Ampul ya. Dijejerin ya. Dijejerin. Kalau umpamanya kalian kerja sendiri, ini semua siring begitu dibuka harus dipastikan dulu bentar. Jadi jangan latah, langsung main buka-buka aja jangan. Udah diletakin. Harus ingat di mana diletakin. Sedot. Sedot.
ini kan tadi dia masih steril kan. Ini sebelum cuci ya, ini disiapin ya. Baru dimasukin berapa derajat? Hah? Berapa derajat di modul bilangnya? Hah? 45 sampai 90 kan? Di sepanjang area yang mau disutur. Paling sederhana, namanya di mana ya? Nih, buka ini. Yang mau jahit di mana sih? Nah yang situ kan. Berarti yang harus bebas rasa sakit di sini kan? Jahit di sini. Masukin, baru arahin ke sisi sini. Arahin. Sambil ini udah mentok setengah kan? Sambil tarik kasih dulu. Kalau memang nggak ada darah, baru sambil tarik sambil keluarin. Oke. Sampai kira-kira yang udah di ujung, balikin lagi. Ini nggak nyaman karena lebih keras untuk contohnya ya. Baru diarahin ke sebelahnya. Lakukan prosedur yang sama. Kalau umpamanya ini karena lukanya kecil ya bisa cukup 2 titik. Ya. Setelah itu lakukan prosedur yang sama di sini. Aspirasi dulu sambil ditarik, dilakukan infiltrasi. Makanya namanya lokal anestesi atau lokal anestesi infiltrasi. Setelah habis, jangan pernah kayak gini ya. One hand. Begini. Kemari mana itu? Ya. Baru. Oke. Jangan, udah sering banyak korban itu di gini. Gini. Iya, ngomong terus. Oke. Yang safety-nya seperti itu. Setelah dia masuk baru dipegang. Bukan sebelum masuk. Itu ya, berarti ada 2 ya kita kerjakan ya. Coba lah, lanjutkanlah suturin. Udah bisa ya. Setelah semuanya, baru mulailah tadi prosedur jahitan itu. Nanti apa? Udah selesai, disimpan. Barangnya dibersihkan. Lukanya gimana? Ditutup. Nah, mungkin dibuka. Gimana menutup luka? Ya kan? Menutup luka. Kalau lukanya kayak gini, jangan kasarnya segini. Ya. Gak guna. Lukanya segini, cukup kasarnya segini boleh. Ya. Kan dia ada jarak-jaraknya kan? Usahakan bagian tengahnya tuh berada di garis tengahnya, garis hayal tengahnya dari si kasa berada di tengahnya luka juga ini. Mau kayak gini juga boleh. Kalau kalian balik lagi ke tujuan masing-masing penutupan luka. Kalau umpamanya saya beberapa kali malah saya gini. Kayak gini. Buat apa? Keperluan buat melakukan pressure bandage. Ya. Jadi kalau saya yakin di dalamnya tuh perdarahannya tidak akan yang begitu banyak pembesan, boleh tutup biasa. Kalau umpamanya saya curiga ini contohnya di luka-luka kayak di lus konektif tisu tuh di sini. Mau nggak mau saya akan agak terbalik atau di daerah-daerah vaskularnya banyak, contohnya di frontal, di kalvaria dan di luka-lukanya atau luka-luka berongga. Tapi itu biasanya pada pasien-pasien bukan trauma yang abses gitu. Ya absesnya berongga, kalian harus tekan ya. Ini boleh digulung. Tapi itu akan kalian kerjakan. Jadi kalau mempunyai kasus-kasus di IGD yang biasanya akan kalian temukan ya begini pun boleh, lebih kecil boleh, dibagi 3 boleh. Saya belum nemu mutlaknya tuh angka berapa. Ya, saya belum nemu. Balik lagi ke tersedianya kasa tuh bagaimana gitu. Ya. Nah, Lesternya bagaimana? Sebisa mungkin berjarak, jangan tipis di sini.
Mana contoh plester? Umpamanya anggap ini plester ya. Jangan kalian plester seperti ini. Ya. Kalau bisa ambil jarak 2 cm, 1,5 sampai 2 cm lah ke masing-masing jarak gitu. Terlalu jauh juga nggak akan bagus. Bisa plester sendiri bikin gatal ya. Kadang ada alergi. Oke. Belum lagi kalau areanya tuh dekat sama organ lain, contohnya di mulut. Malah kalian plester 2 cm begini dong deh. Awalnya dok. Hah? Awalnya. Atau di mata. Jadi harus benar-benar diperhitungkan. Terkadang di mata mau nggak mau dikorbanin salah satu sisi, dia nggak akan bisa terkadang nutupin yang kayak gini. Atau ambil tipis. Itu balik lagi ke di mana lokasi tersebut. Tapi kalau ngomong ideal, ya ambil aja sekitar 1 sampai 1,5 cm. Jangan terlalu jauh. Tapi balik lagi, tujuan plesternya itu berapa? Kalau bukannya sekaligus mau pressure bandage, yang buat menekan agak jauh. Oke? Jadi kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah, jangan kayak gini. Kalau umpamanya di luka di perutnya si Dava nih kan? Tadi ya. Jangan pelit-pelit kalian bikin nih kayak gini gitu ya, salah. Kenapa? Karena di sini nanti akan kebuka. Berapa lama dibersihkan? Idealnya hari pertama juga boleh dibuka, bersihkan. Tapi pada umumnya kita kerjakan di hari kedua, 2 hari dibersihkan. Pakai apa? Carian nanti septic aja. Ya. Cairan penyuci luka banyak. Paling standar ya NaCl cukup. Setelah itu apa? Kapan dibuka jahitannya? Kan gitu kan nanti tanya sama pasiennya. Dok, kapan dibuka jahitan saya, Dok? 3 hari kalau di mana? Di area mana 3 hari? Area wajah 3 hari sampai 5 hari boleh. 3 hari sampai 7 hari boleh. Ya. Tapi kalau kayak area ekstremitas terutama di sini bisa sampai 3 minggu. Oke. Abdomen pada umumnya 10 sampai 14 hari. Ya. Punggung tuh bisa sampai 21 hari juga. Gimana dia susah. Kalau di kaki bisa ya. Oke. Prinsipnya kalau pemain nanti pas kontrol. Lukanya bernanah, Dok. Dibuka. Buat dilakukan drainase cairan. Karena bernanah kan, nanahnya harus dikeluarin. Dibuka suturnya. Ya, pemain nih dari sini. Dok, dari sini keluar cairan, Dok. Enggak semua. Bernanah saja. Pemain dari sini yang berkeluar, cukup di sini buka. Dia akan terdrainase ke situ. Berarti di situ paling longgar kan? Ya kan? Prinsip cairan kan juga. Di situ dibuka. Bila kalian lakukan perawatan luka itu beda lagi materinya. Udah ya, lanjut ya. Apalagi? Boleh. Itu makanya saya bilang tadi itu udah lebih dalam lagi topiknya. Sekarang kalian yang bisa strukturnya dulu. Nggak usah. Perawatan luka terbuka. Berarti itu infeksi. Berarti dia kontaminasinya lebih tinggi dari semua pasien yang kalian sutur di IGD itu kan memang harus diinfokan ini bisa aja infeksi ya. Kegagalan itu bagian dari suatu terapi loh. Ya anggap kalau ngomongnya kayak gitu, mutlak kalian harus berhasil tidak bernanah. Nggak ada. Kita kan disumpah. Saya kan kalian belum disumpah. Nanti kalian disumpah itu bukan menjanjikan keberhasilan, tapi menjanjikan suatu usaha maksimal. Oke, lanjutin yuk. Udah.